Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan kami mahasiswi dari UHAMKA, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 4C. Kami dari kelompok 1 dengan mata kuliah, belajar dan pembelajaran, dan dosen pengampunya adalah Ibu Puri Pramudiani. Selamat menyaksikan! Bersama rekan-rekan saya ingin mempresentasikan mengenai materi, model mengajar, dalam pembelajaran. Nah, sebelum pembelajaran kita ini dimulai, perkenalkan teman-teman saya dulu yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Nabila. Saya mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramawati. Saya mahasiswi dari Prodi PGSD UHAMKA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azizah. Saya mahasiswi dari Prodi PGSD UHAMKA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lady Noviatulinsia, mahasiswi Prodi PGSD UHAMKA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisha. Saya mahasiswi dari Prodi PGSD UHAMKA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marwa Soliha dari PGSD UHAMKA. Model mengajar dalam pembelajaran. Oke, jadi saya akan menjelaskan model pembelajaran. Model pembelajaran merupakan semua rentetan presentasi materi yang terdiri dari semua faktor, mulai dari pra, sedang, dan pasca pembelajaran yang dilaksanakan oleh pendidik. Dengan berbagai instrumen yang dipakai secara tidak langsung maupun langsung dalam aktivitas belajar mengajar. Nah, model pembelajaran ini berfungsi sebagai panduan bagi pencipta desain pembelajaran dan pendidik untuk menentukan strategi dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran agar tujuan pembelajaran bisa diraih dengan sukses. Nah, ada juga ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, landasan teori rasional dan matang yang dirancang oleh para ahli. Kedua, mempunyai visi dan misi pembelajaran yang jelas. Ketiga, memiliki rancangan pembelajaran yang matang. Nah, ini bertujuan agar proses belajar dapat dilakukan dengan powerful. Dan yang keempat, membuat lingkungan belajar yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, sehingga proses belajar bisa dilaksanakan dengan optimal. Nah, berikut adalah macam-macam model pembelajaran. Yang pertama ada problem solving. Nah, jadi problem solving ini menuntut siswa supaya siswa dapat memecahkan suatu masalah, baik secara individu maupun secara kelompok. Yang kedua, ada model pembelajaran langsung. Jadi ini merupakan strategi untuk melatih siswa dalam belajar bisa sesuai dengan pengetahuan deklaratif dan prosedural yang sistematis. Yang ketiga, ada model pembelajaran kooperatif. Jadi cooperative learning ini lebih mengutamakan eksistensi kelompok ya. Jadi siswa dengan siswa lainnya dapat berkolaborasi dalam menyelesaikan tugas atau mencapai tujuan pembelajaran. Arti model mengajar dalam pembelajaran. Untuk mengatasi berbagai problematika dalam pelaksanaan pembelajaran, tentu diperlukan model-model mengajar yang dipandang mampu mengatasi kesulitan guru melaksanakan tugas mengajar dan juga kesulitan belajar peserta didik. Model diartikan sebagai kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan. Model dapat dipahami sebagai suatu tipe dan desain, suatu deskripsi atau analogi yang dipergunakan untuk membantu proses visualisasi sesuatu yang tidak dapat dengan langsung diamati. Suatu sistem asumsi-asumsi, data-data, dan inferensi-inferensi yang dipakai untuk menggambarkan secara matematis suatu objek atau peristiwa. Suatu desain disederhanakan dari suatu sistem kerja, suatu terjemahan realitas yang disederhanakan. Suatu deskripsi dari suatu sistem yang mungkin atau imajiner. Penyajian yang diperkecil agar dapat menjelaskan dan menunjukkan sifat bentuk aslinya. Strategi dalam model belajar mengajar. Strategi pembelajaran menurut Foundry terdiri dari dua jenis, yaitu exploitation discovery learning, strategi penyampaian atau strategi pembelajaran langsung dengan menyajikan materi pelajaran yang sudah jadi dan siswa diharapkan menguasai secara penuh. Strategi expository menempatkan guru sebagai penyampaian materi. Discovery learning yaitu siswa mencari dan menemukan materi pelajaran sendiri melalui berbagai aktivitas. Tugas guru sebagai fasilitator dan membimbing siswa dalam pembelajaran strategi tidak langsung. Yang kedua, strategi group individual learning.
Perencanaan aktivitas belajar mandiri bagi siswa untuk menentukan kemampuan. Perencanaan aktivitas belajar mandiri bagi siswa untuk menentukan kemampuan individu dan tingkat kecepatan keberhasilan penguasaan materi pembelajaran. Strategi pembelajaran ditinjau dari cara menyajikan materi dapat dibagi menjadi dua, yaitu strategi pembelajaran deduktif, yaitu berupaya untuk menyajikan materi dari umum ke khusus, atau dimulai dari hal-hal abstrak menuju hal-hal yang konkret. Yang kedua ada strategi pembelajaran induktif, menyajikan materi yang konkret, selanjutnya diarahkan pada materi yang kompleks, atau dimulai dari hal yang khusus menuju hal yang umum. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam strategi dalam pembelajaran. Yang pertama, strategi pembelajaran ekspositori. Nah, strategi pembelajaran ekspositori adalah pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa, dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pelajaran secara optimal. Nah, biasanya metode pembelajaran yang digunakan dalam strategi ini adalah metode ceramah. Jadi, seorang guru yang menjelaskan kepada siswanya di depan kelas. Yang kedua adalah strategi pembelajaran inquiry. Menurut Phillips dalam buku Arnyana tahun 2007 mengemukakan inquiry merupakan pendekatan pembelajaran yang dapat diterapkan pada semua jenjang pendidikan. Pembelajaran dengan pendekatan ini sangat terintegrasi meliputi penerapan proses sains yang menerapkan proses berpikir logis dan kritis. Nah, pada strategi pembelajaran ini bertujuan agar siswa berpikir secara logis, sistematis, dan kritis. Biasanya, setelah menjelaskan materi, guru memberikan pertanyaan dan murid yang menjawab. Strategi pembelajaran yang ketiga adalah strategi pembelajaran berbasis masalah. Pengertian model pembelajaran berbasis masalah adalah suatu model pembelajaran yang dirancang pada proses penyelesaian masalah yang dihadapi secara ilmiah, agar siswa mendapat pengetahuan penting. Dengan demikian, diharapkan siswa mahir dalam memecahkan sebuah masalah, memiliki model belajar sendiri, dan memiliki kecakapan berpartisipasi dalam tim. Jadi, dalam strategi ini biasanya digunakan metode pembelajaran berkelompok atau bergrup, dan juga metode memecahkan suatu masalah agar siswa dapat berpikir lebih kreatif dan aktif. Yang keempat adalah strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Model strategi ini adalah model pembelajaran yang bertumpu kepada pengembangan kemampuan berpikir siswa melalui telaah fakta-fakta atau pengalaman anak sebagai bahan untuk memecahkan suatu masalah. Jadi, dalam strategi ini, siswa dituntut untuk mampu berpikir untuk memecahkan masalah yang diajukan oleh guru. Metode yang digunakan dalam pembelajaran ini biasanya memecahkan masalah berdasarkan pengalaman-pengalaman siswa agar siswa dapat mengambil pembelajaran dari pengalaman mereka tersebut. Yang kelima, strategi pembelajaran kooperatif atau SPK. Pembelajaran kooperatif merupakan suatu strategi dalam proses pembelajaran yang membutuhkan partisipasi dan kerjasama, dapat meningkatkan cara kerja peserta didik menuju lebih baik, dan memupuk sikap tolong-menolong dalam beberapa perilaku sosial. Strategi pembelajaran kooperatif ini bertujuan untuk mendidik kerjasama, kelompok, dan interaksi antar siswa. Yang keenam, strategi pembelajaran kontekstual atau CTL. Menurut Johnson 2008, metode pembelajaran kontekstual adalah sebuah proses pendidikan yang bertujuan menolong para siswa melihat makna dari materi akademi yang mereka pelajari dengan cara menghubungkan subjek-subjek akademik dengan konteks dalam kehidupan keseharian mereka, yaitu dengan konteks keadaan pribadi, sosial, dan budaya, pengetahuan dan keterampilan baru ketika ia belajar. Yang ketujuh, strategi pembelajaran afektif atau SPA. Strategi pembelajaran afektif adalah strategi yang tidak hanya bertujuan untuk mencapai pendidikan kognitif saja, akan tetapi juga bertujuan untuk mencapai dimensi lainnya, yaitu sikap dan keterampilan yang berhubungan dengan volume yang sulit disebabkan kesadaran seseorang yang tumbuh dari dalam. Afeksi juga dapat muncul dalam peristiwa perilaku yang diakibatkan dari proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Selanjutnya, pendekatan pembelajaran.
Kata pendekatan secara harfiah berartikan jalan, tindakan mendekati atau penghampiran. Sedangkan kata pembelajaran berartikan pengajaran atau pembelajaran. Jadi, pendekatan pembelajaran merupakan cara yang menggambarkan sebagai kerangka umum dari skenario yang digunakan oleh guru dalam membelajarkan siswa agar bisa mencapai suatu tujuan pembelajaran. Terdapat dua kategori pendekatan, yaitu pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada peserta didik, atau yang disebut student-centered approach, dan pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru, atau yang disebut teacher-centered approach. Berikut ini tujuan sekaligus fungsi dari pendekatan pembelajaran. Yang pertama, menjadi penilai sekaligus mengevaluasi hasil-hasil dari pembelajaran yang telah dicapai. Yang kedua, sebagai pedoman umum dalam menyusun tahapan-tahapan pada metode pembelajaran yang akan digunakan. Yang ketiga, menunjukkan garis-garis rujukan dalam perancangan pembelajaran. Yang keempat, menganalisa masalah-masalah yang terjadi pada saat pembelajaran. Dan yang kelima, membantu dalam penilaian dari hasil penelitian dan pengembangan yang telah dilakukan. Metode pembelajaran. Metode pembelajaran merupakan suatu proses yang sistematis dan teratur yang dilakukan oleh pendidik dalam menyampaikan materi kepada muridnya. Dengan cara ini, maka diharapkan proses belajar mengajar bisa berjalan dengan baik. Karena dengan metode pembelajaran yang tepat, maka terciptalah proses belajar mengajar yang semakin efektif dan efisien. Jadi, seorang guru harus bisa menerapkan metode yang tepat dalam kegiatan belajar mengajar, sesuai dengan karakteristik para siswanya, sehingga proses belajar mengajar menjadi lebih menyenangkan dan siswa dapat menyerap pembelajaran dengan lebih mudah. Kemudian ada tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah membantu proses belajar mengajar sehingga pelaksanaan kegiatan pembelajaran dapat dilakukan dengan cara terbaik. Yang kedua, membantu menemukan, menguji, dan menyusun data yang dibutuhkan dalam upaya mengembangkan disiplin suatu ilmu. Yang ketiga, agar proses pembelajaran dapat berjalan dalam suasana menyenangkan dan penuh motivasi, sehingga materi pembelajaran lebih mudah dimengerti oleh siswa. Selain itu, juga bisa untuk memudahkan proses pembelajaran dengan hasil yang baik, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian, ada fungsi metode pembelajaran. Nah, yang pertama, sebagai alat motivasi ekstrinsik. Motivasi sangat dibutuhkan dalam kegiatan belajar mengajar. Jadi, suatu metode belajar dapat berperan sebagai alat motivasi dari luar ekstrinsik kepada siswa. Dengan begitu, maka siswa dapat mengikuti proses belajar mengajar dengan baik. Yang kedua, sebagai strategi pembelajaran. Setiap siswa dalam kelas memiliki tingkat inteligensi yang berbeda-beda, meskipun kelas tersebut diisi oleh siswa terbaik. Dengan menerapkan metode belajar yang tepat pada setiap siswa, dalam satu kelas dapat menangkap ilmu yang disampaikan oleh pengajar dengan baik. Jadi, setiap guru harus mengikuti metode pembelajaran terbaik yang dapat diterapkan pada setiap kelas. Nah, yang ketiga, sebagai alat untuk mencapai tujuan. Karena penyampaian materi pembelajaran tanpa memperhatikan metode belajar dapat mengurangi nilai dari kegiatan belajar mengajar itu sendiri. Selain siswa menjadi kurang termotivasi, tanpa adanya metode pembelajaran akan membuat pengajar kesulitan dalam penyampaian materi pendidikan, sehingga tujuan pengajaran tidak tercapai. Macam-macam metode pembelajaran. Yang pertama, ada metode ceramah, penerapan dan penuturan secara lisan oleh guru terhadap kelasnya dengan menggunakan alat bantu mengajar untuk memperjelas uraian yang disampaikan kepada siswa. Yang kedua, ada metode diskusi, adalah cara penyajian pelajaran di mana siswa diharapkan kepada suatu masalah yang biasa berupa pernyataan atau pertanyaan yang bersifat problematis untuk dibahas dan dipecahkan bersama. Yang ketiga, ada metode latihan. Yang ketiga, ada metode latihan, adalah suatu teknik mengajar yang mendorong siswa untuk melaksanakan kegiatan latihan agar memiliki ketangkasan atau keterampilan yang lebih tinggi dari apa yang dipelajarinya. Yang keempat, ada metode demonstrasi, adalah metode yang menggunakan peragaan untuk memperjelas suatu definisi atau untuk menentukan seluruh kelas tentang suatu proses untuk menentukan sesuatu. Yang kelima, ada metode ceramah flus, adalah metode mengajar menggunakan lebih dari satu metode
dan metode ini merupakan sebuah metode belajar dengan penyampaian informasi dan pengetahuan secara lisan kepada sejumlah siswa yang pada umumnya mengikuti secara pasif. Yang keenam, ada metode tanya-jawab. Metode tanya-jawab adalah menyampaikan pelajaran dengan cara guru mengajukan pertanyaan dan murid menjawab. Dalam metode tanya-jawab terdapat kelebihan dan kekurangan, sehingga seorang guru benar-benar harus memperhatikan kesesuaian materi pelajaran dengan metode yang akan digunakan. Yang ketujuh, ada metode perancangan, adalah suatu cara atau tahapan yang dilakukan dalam sebuah proses perancangan. Metode ini dibutuhkan untuk memudahkan perancangan dalam mengembangkan ide rancangan. Yang kedelapan, ada metode percobaan. Metode percobaan adalah pemberian kesempatan kepada anak didik, perorangan atau kelompok untuk dilatih melakukan suatu proses atau percobaan. Metode ini dilakukan lebih dari satu kali, misalnya seperti di laboratorium. Yang kesembilan, ada metode pembelajaran jigsaw, adalah pembelajaran yang memfokuskan siswa pada grup belajar bersama untuk berkolaborasi menjelaskan masalah dalam wadah grup kecil. Pembelajaran jigsaw dirancang untuk menciptakan rasa tanggung jawab siswa pada mata pelajaran yang ditugaskan oleh guru. Yang ke-10, ada mengajar beregu, adalah didefinisikan sebagai kelompok yang beranggota 2 orang guru atau lebih yang bekerja sama untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran bagi kelompok peserta didik. Terima kasih sudah menonton video dari kelompok kami. Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa di like dan di share ya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.